Bab 36, Tom and Jerry. Hani, bangun sayang. Aksel menepuk-nepuk pipi Sandra berusaha menyadarkannya. Aksel, kita bawa ke rumah sakit saja. David langsung berdiri dan menyambar kunci mobilnya. Sementara Aksel menggendong istrinya mengikuti David. Setelah 15 menit mereka sampai di rumah sakit. Dan Aksel semakin panik karena mendapati di antara paha sang istri terdapat darah yang mengalir. Aksel langsung berteriak-teriak memanggil dokter. Hingga David terkejut karena Aksel teriak-teriak di rumah sakit. Tetapi tak lama kemudian muncul perawat yang membawa Sandra menuju ruang pemeriksaan. Aksel hanya mondar-mandir, tak jelas. Dia ingin menghubungi ibunya tetapi ibunya sedang di luar negeri. Dan Joe entah kenapa tak bisa dihubungi. Kenapa saat dia butuh orang yang bisa menenangkan, Joe justru memilih hari ini untuk tak bisa dihubungi. Aksel meringis karena tiba-tiba David menyentil jidatnya. Apa masalahmu sekarang? Bisa kau diam? Aku pusing melihatmu mondar-mandir seperti setrika. Aku sedang khawatir. Aku tahu. Tapi kau tidak bisa khawatir sambil duduk saja. Oke, Aksel duduk di sebelah David. Tetapi dia tidak diam, karena dia mulai menggigiti kukunya bertanda gugup. Sementara David yang menyaksikan itu hanya geleng-geleng saja, tak menyangka CEO Draco Group punya kebiasaan jorok. Tak lama kemudian muncullah dokter yang menangani Sandra. Keluarganya ibu Sandra, tanya dokter. Saya suaminya, saya kakaknya. Mereka menyahut bersama, lalu saling memandang dan seketika membuang mukanya lagi. Baiklah, ikut ke ruangan saya. Setelah sampai di ruangan sang dokter, bagaimana adik saya dok? Tanya David. Apa baik kami baik-baik saja? Aksel menimpali. Nyonya Sandra saat ini baik-baik saja. Dia hanya kelelahan dan sedikit stres. Mereka berdua menghembuskan napas lega. Tapi untuk suami Nyonya Sandra, saya sarankan untuk seminggu ini harap diberhentikan dulu kegiatan rajangnya. Karena ibu Sandra sempat mengalami pendarahan. Kelihatannya itu efek dari berhubungan yang terlalu keras atau mungkin terlalu sering. Aksel tersedak ludahnya sendiri. Duh, seminggu tak dapat jatah lagi nih, batinnya. Sementara David menatapnya tajam. Yang ada di otaknya ingin sekali menghajar Aksel karena sudah melakukan kerja rodi pada sang adik, hingga kondisinya ngedrop. Dasar suami egois. Mesum gak kira-kira. Awas saja nanti, batin David. Setelah keluar dari ruangan dokter, Aksel dan David langsung menuju ruangan perawatan Sandra. Di sana ternyata Sandra sudah sadar, bahkan sudah diperbolehkan pulang. Sayang, gimana perasaanmu? Apa ada yang sakit? Aksel langsung duduk di samping Sandra dan menggenggam tangannya. Dek, pulang ke rumah kakak saja ya, kata David sebelum Sandra menjawab pertanyaan Aksel. Kamu apa-apaan sih? Sandra ya pulang ke rumah aku lah. Ngapain dia pulang ke tempatmu? Selama tinggal sama lu, udah berapa kali ada gua masuk rumah sakit. Sorry. Gua bakal bawa Sandra ke rumah gua. Maksudnya apa? Maksudnya ya lo itu gak bisa becus. Jagain Sandra jadi biar gua aja. Aku gak bakalan itu terjadi. Sandra tetap pulang ke rumah saya. Gua gak peduli. Gua gak mau calon ponakan gua kenapa-napa. Gara-gara lu yang gak bisa nahan itu burung. Kemarin kan aku gak tahu kalau keseringan bisa bikin Sandra sakit. Kalau sekarang udah tahu, gak mungkin aku main terjang sembarangan. Pokoknya Sandra pulang ke rumah gua. Enggak, dia tetap bareng aku. Ke rumah gua, dia istriku, jadi dia pulang ke rumahku. Dia adik gua, jadi dia pulang ke rumah gua. Gak bisa. Enggak, pokoknya rumah aku, rumah gue. Diam. Aksel dan David langsung bungkam mendengar teriakan Sandra. Mas David dan Aksel bisa enggak kalau berantem jangan di dekat aku. Kepalaku jadi pusing gara-gara teriakan kalian. Mereka berdua serempak menganggukkan kepala melihat Sandra yang wajahnya merah padam menahan marah. Bud, sekarang aku mau pulang. Sedang kalian tetap di sini dan urus urusan kalian yang belum selesai, mengerti? Lagi-lagi mereka kompak menganggukkan kepala. Setelah itu Sandra langsung melenggang melewati mereka berdua.
dan keluar dari ruang perawatan. Kamu mau kemana? Pembahasan kita belum kelar, kata Axel menghadang David yang ingin keluar. Lu bego apa tolol? Bini lu udah pulang sekarang. Yang mau dibahas apa? David langsung menyingkirkan tubuh Axel dari hadapannya dan bermaksud mengejar Sandra. Saat sadar apa yang terjadi, Axel langsung menyusul David. Sampai di parkiran, Axel mencari-cari Sandra, tetapi istrinya sudah tiada. Apa iya istrinya pulang duluan? David, mana Sandra? Udah naik taksi, lu sih bego. Yaudah yuk cepat pulang. David langsung naik mobil dan tancap gas. Akhirnya setelah hampir setengah jam, Axel dapat taksi juga. Axel berjanji besok-besok dia bakalan balas si David yang kurang ajar itu. Tak peduli dia kakak dari istrinya, yang penting tujuannya saat ini adalah pembalasan dendam untuknya. Sesampainya di rumah Axel menyuruh sopir taksi untuk menunggu sebentar. Axel merasa aneh, kok mobil David gak ada. Akhirnya Axel menyusuri seluruh rumah, dan benar saja istrinya tidak ada. David, sialan, pasti dia yang bawa Sandra. Axel langsung keluar rumah. Tetapi saat baru masuk mobil, ada bapak-bapak yang nyamperin. Ada apa ya pak? Tanya Axel kebingungan. Lah bapak gimana? Bayar dulu pak taksinya. Axel memukul jidatnya sendiri karena kelupaan kalau sopir taksi masih menunggu di gerbang rumahnya. Maaf pak, kelupaan. Ini pak kembaliannya buat bapak saja. Permisi. Axel menyerahkan beberapa lembar uang dan langsung masuk ke dalam mobilnya. Sementara supir taksi cuma bengong karena dapat rezeki nomplok. Gimana enggak? Ongkos taksi dari kediaman Axel dan rumah sakit relatif dekat. Jadi ongkosnya saja tak sampai 50.000. Ini dikasih 300.000. Mimpi apa pak sopir tadi malam? Axel coba menghubungi David, tetapi dasar si David brengsek. Dia bahkan tak mau mengangkatnya. Lalu dia menghubungi Sandra. Setelah berpuluh-puluh kali akhirnya diangkat juga. Sayang, akhirnya kamu di mana? Penting ya? Ya penting dong. Aku jemput ya, kamu di mana? Apartemen Joe. Akhirnya istrinya itu mau ngasih tahu juga. Axel langsung memutar balik arah menuju apartemen Joe. Sesampainya di sana, Axel langsung masuk ke lift dan memencet tombol 6. Begitu lift terbuka, Axel langsung menuju satu-satunya ruangan yang ada di lantai itu. Tanpa mengetuk, Axel memencet password dan pintu terbuka. Namun saat masuk, David ternyata sudah ada, nangkring di situ. Bahkan dengan santainya dia udah nyemil sambil ngopi manis bareng istrinya. Sayang, kok tadi aku ditinggalin? Axel langsung duduk di antara Sandra dan David. Hingga mau tak mau David bergeser menjauh. Siapa suruh berantem mulu? Kata Sandra sambil mengerucutkan bibirnya. Melihat itu Axel jadi gemas dan langsung mencium bibirnya. Sebuah remote TV melayang di kepala Axel. Au, kamu apa-apaan sih? Axel menatap tajam pada David yang ada di belakangnya. Ingat kata dokter? Iya, aku ingat kok. Terus tadi apaan? Lah, kan cuma cium doang, gak yang lain. Sama saja bego, awalnya ciuman, ntar juga kebablasan. Aku tuh punya pengenalan diri yang kuat. Kuat apaan? Baru dimonyongin udah dicosor. Udahlah, mending seminggu ini Sandra tinggal di rumah gua aja, biar aman dari keberingasan lo. Gak boleh, enak aja. Mendengar kakak dan suaminya sepertinya akan berdebat lagi, Sandra segera menyingkir. Seminggu doang Panjul, sampai lu udah bisa enak-enakan lagi sama Sandra. Axel berpikir, oke, tapi ada syaratnya. Lu bego apa-apaan sih? Gua udah nolongin lu tapi lu malah ngajuin syarat. Tenang aja, syarat dari aku enak, pasti kamu bakal mau. Axel lalu memberikan tahu syarat itu ke David. Gimana? Oke enggak? Itu bukan syarat, tapi lu minta tolong lagi sama gua. Ya terserah, kamu mau apa enggak.
Oke deh, tapi ingat, aku anggap ini hutang. Suatu saat gak bakal minta ganti. Iya beres. Ngomong-ngomong Sandra mana? Kok tiba-tiba hilang lagi? Masuk kamar noh, udah dari tadi. David mencuk salah satu kamar di ruangan itu. Masa aku gak nyadar sih? Axel langsung berdiri dan menyusul istrinya. Sementara Sandra menutup kedua telinganya dengan bantal. Dia hanya ingin istirahat tanpa harus mendengarkan perdebatan Axel dan David. Biar saja, Tom and Jerry itu berantem sepuasnya. Dia nggak peduli. Yang penting gedang telinganya aman dari ocehan dua makhluk pengganggu itu. Terdengar Axel mengetuk-ketuk kamar yang ditempati Sandra, karena Sandra mengunci kamarnya. Benar saja, tak berapa lama terdengar suara tawa David yang menggelegar karena Axel dikunci oleh istrinya sendiri di luar kamar. Lalu terdengarlah lagi perdebatan dua cowok tampan itu, dan Sandra hanya bisa menutup seluruh tubuhnya dengan selimut, berharap bisa segera tertidur dan mengabaikan dua makhluk abstral yang hobi bertengkar itu.